Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita Intermediary Business Management, kuliah kedua yaitu Era Disruption. Sebelum kita mulai video ini, please subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dan membuat saya menjadi semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Disruption. Secara bahasa, disruption bisa berarti kejutan, kacau, dan gangguan. Disrupsi merupakan perubahan yang sangat mendasar sebagaimana telah terjadi di berbagai industri seperti musik, surat menyurat, media cetak, dan transportasi publik seperti taksi. Sekitar 20 tahun yang lalu, Clayton M. Christensen memperkenalkan teori yang dikenal sebagai disruption ini. Kata disruption menjadi amat populer karena bergerak sejalan dengan muncul dan berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan biasa menjadi startup. Kata ini bergeser dari istilah yang dikenal setelah Perang Dunia, yaitu distraction, yang diperkenalkan oleh Schumpeter. Disruption betul-betul suatu revolusi. Sejak krisis ekonomi Asia 97 dan Amerika Serikat 2008, anak-anak muda di seluruh dunia begitu bergairah membangun startup ketimbang mencari pekerjaan. Mereka bukan sekedar berwirausaha, melainkan mendisrupsi industri, meremajakan dan membongkar pendekatan-pendekatan lama dengan cara baru. Disruption dan kajian ekonomi. Teori ini memang muncul dari kajian ekonomi berasal dari kesulitan ekonomi global saat menghadapi krisis. Menurut Renald Casali, krisis yang datang bertubi-tubi belakangan ini telah menyulitkan banyak orang. Krisis semakin sering menghampiri, jarak antar krisis pun semakin pendek. Waktu untuk memulihkan diri menjadi semakin lama karena krisis yang telah tersebar secara bertahap. Krisis ekonomi Asia tahun 97 dan merobek perekonomian Indonesia tahun 98. Tetapi kita baru mulai mengalami pemulihan ekonomi pada tahun 2006. Pada tahun itulah kita mulai menyaksikan perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan investasi kembali, merekrut tenaga-tenaga kerja baru, dan melakukan ekspansi. Namun, begitu proses itu dimulai, 2 tahun kemudian, tahun 2008, Amerika mengalami krisis yang sangat berat, atau subprime mortgage crisis. Kita di Asia pun terkena dampaknya. Apa itu subprime mortgage crisis? Subprime mortgage crisis efek berantai terjadi di Eropa. Krisis mata uang mengganggu Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, dan Prancis pada awal 2011, dan kemudian membuat ekonomi Cina melambat pada tahun 2013, dan perekonomian Asia terganggu kembali, melambat, dan terancam resesi. Belum lagi masalah ini selesai, terjadilah tragedi Brexit tahun 2016 yang kembali mengancam kestabilan mata uang, lapangan pekerjaan, dan perdagangan dunia. Eropa dan Amerika Serikat makin protektif. Masih dalam subprime mortgage crisis, krisis yang datang susul-menyusul tentunya menimbulkan dorongan-dorongan perubahan. Masyarakat dan para pelaku ekonomi mencari pegangan baru. PHK, ekonomi biaya tinggi, spekulasi, dan idle ekonomi terjadi di mana-mana. Bukannya semakin terjangkau, harga-harga malahan semakin mahal. Harga energi pada tahun-tahun itu begitu tinggi, begitupun harga aneka komoditas, perumahan, jasa-jasa penginapan, serta keuangan, transportasi, farmasi, dan sebagainya. Perlahan anak-anak muda merevolusi mencari cara untuk mendisrupsi segala jenis produk dan jasa, serta membuatnya lebih murah. Kesimpulan Renald Casali mengenai ini adalah apa yang dilakukan kaum muda saat ini sesuai dengan saran Christensen dan bermunculan usaha-usaha yang baru. Incumbent dan pendatang baru. Dalam era disrupsi dikenal dengan istilah incumbent dan pendatang baru. Incumbent adalah para pelaku usaha yang selama ini mempertahankan pola dan cara-cara yang lama.
dalam berbisnis. Sedangkan pendatang baru adalah para pelaku usaha yang berskala kecil tetapi menggunakan cara yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan percepatan informasi seperti bisnis-bisnis startup pada saat ini. Ada beberapa poin penting mengenai disrupsi ini, yaitu disruption adalah suatu proses, ia tidak terjadi seketika, dimulai dari ide, riset, lalu proses pembuatan, pengembangan bisnis model. Ketika berhasil, pendatang akan mengembangkan usahanya pada titik pasar terbawah yang diabaikan oleh incumbent, lalu perlahan-lahan menggerus ke atas, ke segmen yang sudah dikuasai incumbent. Inovasi, memasuki pasar dengan bisnis model baru yang berbeda dengan yang sudah dilakukan pemain-pemain lama. Karena itu inovasi bisnis model menjadi penting. Tidak semua disruption sukses menjadi pelaku disruption atau menghancurkan posisi. Incumbent tidak harus selalu berubah menjadi disruptor. Ada banyak strategi yang bisa ditempuh incumbent, termasuk meneruskan sustainable innovation dan membentuk unit lain yang melayaninya. Teknologi bukan disruptor, tetapi enabler. Ketika TI atau teknologi informasi, alat-alat baru lain dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan. Antisipasi disruption. Kemudian ada beberapa poin yang dijanjikan oleh disruption, yaitu pemain lama atau cara lama menjadi obsolete atau usang. Tercipta jenis pasar baru atau lapangan kerja yang baru. Low end market, new market, termasuk bisnis dan tawaran baru. Kesempatan self-disruption bagi incumbent. And then elektronifikasi dan digitalisasi bagi bisnis-bisnis baru seperti startup bisnis dan lain sebagainya. Berikut adalah pendapat dari Ronald Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan salah satu pengamat ekonomi di Indonesia atau salah satu ahli ekonomi di Indonesia yang ragu benarkah daya beli turun. Faktanya, omset FMCG atau Fast Moving Consumer Goods pada beberapa kategori pangan naik 30% di tahun 2017. Omset outlet batik Trasmi di Cirebon naik 30-40%. Konsumen dan pedagang beras Kalimantan kini kebanjiran order via Tokopedia dari Jawa melalui tol laut. JNE menambah ratusan pegawai karena lebih populer dibanding dengan PT Pos di dunia online. Angkutan kargo udara dari Solo naik dengan pesat dari pengiriman garmen dan kerajinan. Jumlah penumpang bandara Halim Perdana Kusuma naik 25%. Di samping itu, sales drop 20% di semester 1 2017. Transportation drop dari 30 sampai 40% di 2016. Disinilah terjadi shifting. Penyebabnya adalah shifting ke bisnis online dan bisnis berbasis market sharing ekonomi, sehingga produsen terutama UKM dapat menjual produknya langsung. Pasar bergeser, pemerataan tengah terjadi. Apa itu yang turun? Yang turun adalah grosir-grosir besar, supermarket yang sering mengerjai produsen kecil atau UKM dengan terlambat membayar antara 45 hari sampai dengan 3 bulan. Para middleman kini kehilangan pangsa pasar. Juga supermarket besar yang terbiasa menjual kepada para agen konsumen. The motivation. The measure of intelligence is the ability to change, by Albert Einstein. Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu.
Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video ini dalam mendukung pendidikan Indonesia.